panjang ini aja. Kelihatan ini gambar ini. PowerPoint-nya kelihatan. Kelihatan, Pak. Kalau ini Kelihatan, Pak. sudah. Pak, kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Ini bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung nggak kelihatan ya. Boleh. Di sini kelihatan. Ya gitu memang gitu. Ya, mohon maaf ada trouble sedikit di laptop, jadi biar selamat kita lanjut aja mulai agak cepat dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak cepat saya sampaikan ada beberapa aturan di dalam atau ketentuan dalam penulisan laporan PKP, terutama di dalam hal pengetikan. Ya. Yang pertama, ukuran kertasnya yang kita pakai adalah A4. A4 itu. Kemudian ukuran hurufnya 12. Jenis huruf Times New Roman. Spasinya, jaraknya 1,5 kecuali abstrak. Nanti abstrak terakhir. Marginnya atas dan kiri 4 cm, dari atas dan kiri 4 cm, dari bawah dan kanan 3 cm. Ya. Bawah dan kanan 3 cm. Kemudian untuk penulisan, panduan penulisan angka dan huruf, nanti kan ada kombinasi antara angka dan huruf. Ya. Angka pertama biasanya kalau bab 1 itu menggunakan Romawi, bab 2 juga Romawi dan sebagainya. Jadi urut-urutannya begini. Kalau Anda habis menggunakan angka Romawi ya, angka Romawi. Kemudian bawahnya itu pasti huruf besar, huruf kapital. Habis huruf kapital angka biasa, kemudian huruf tapi kecil, habis huruf angka dikasih kurung 1, kemudian huruf dikasih kurung 1. Nanti selanjutnya kalau itu ada 1 kurung buka, kurung tutup, biasanya begitu. Jadi ini hati-hati ya, Romawi, huruf besar, angka biasa, huruf biasa, angka yang dikurung belakang, kemudian huruf yang dikurung belakang. Ya. Kemudian saya lanjut ke bab 2. Ya, ke bab 2. Kajian pustaka. Ya, kajian pustaka. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke.
kajian pustaka pada bagian ini Anda minta menguraikan atau kajian teori ini konsep atau hasil penelitian yang relevan boleh dengan konsep variabel yang diteliti atau permasalahan dan tindakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi Anda menguraikan di dalam bab ini kajian teori berdasarkan pendapat para ahli, kemudian pendapat Anda bagaimana. Kemudian juga ada konsep-konsep yang barangkali terkait dengan judul Anda. Kemudian yang berikutnya adalah tidur kah? ada tulisan PowerPoint di atas. Nah, coba bagian besar. Itu jadi gitu biasanya. ini bisa dibaca. Bisa, Pak. Oke deh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Laptopnya agak trouble. Oke. Udah bisa dihilangin dong di atas. Oke. Jadi saya ulang, kajian teori yang relevan dengan konsep atau variabel yang diteliti. Anda di dalam judul itu kan Anda ada dua variabel minimal, saya lihat variabelnya itu misalnya dengan penerapan titik-titik dan penggunaan titik-titik. Misalnya dengan penerapan metode apa dan media apa variabelnya, ya. Jadi di situ beberapa teori yang terkait dengan variabel yang Anda teliti di dalam judul yang Anda pegang masing-masing. Kemudian di dalam konsep ini, ya, landasan dalam melaksanakan tindakan perbaikan menjadi rujukan dalam pembahasan seperti itu sudah.
teori atau konsep yang sudah disinggung di latar belakang menambah konsep yang relevan dan memperkuat teori yang sudah diungkap. Kalau di bab 1 kemarin sudah saya singgung, boleh menambahkan beberapa konsep yang relevan dengan apa yang dibahas. Mungkin satu teori saja di latar belakang. Nah, habis itu baru kita di kajian pustaka ini diusahakan minimal ada 2-3 pendapat ahli untuk menguatkan dari setiap bahasan yang ada di dalam judul Anda. Kemudian di dalam kajian pustaka itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yang perlu dibahas dalam kajian pustaka pertama adalah karakteristik siswa. Kenapa siswa? Di sana kan setiap mahasiswa judulnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa, berarti siswanya harus ada. Jadi di sini adalah karakteristik siswa. Kemudian yang bagian B, habis Romawi tadi kan langsung angka besar ya, bagian B adalah mata pelajaran yang Anda bahas itu mata pelajaran apa. Kemudian bagian D-nya di bawahnya lagi nanti metode pembelajaran. Kalau Anda membahas ini ya, kalau ada membahas metode pembelajaran ya. Kemudian bagian C-nya adalah media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah hasil belajar siswa. Untuk poin yang C dan D ini berbeda-beda. Ya, C dan D ini berbeda-beda. Tergantung masing-masing yang ada pada rumusan masalah atau yang ada pada judul ya. Tergantung yang ada pada masalah atau pada judul. Kemudian di dalam kajian pustaka ini ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama kalau kita lihat dari kita coba dulu ya. Yang Romawi 2 kajian pustaka kita uraikan minimal 3 ahli atau jurnal yang relevan. Jadi bisa tambahkan jurnal minimal ada 3 ahli. Yang pertama adalah karakteristik siswa sekolah dasar. Karakteristik siswa sekolah dasar. Tolong karakteristik itu nanti dicari literaturnya ya. Dicari literaturnya. Cari pendapat-pendapat ahli yang terkait dengan karakteristik siswa ini ya. Cari pendapat-pendapat yang terkait dengan karakteristik siswa itu. Kemudian yang kedua, mata pelajaran matematika misalnya. Anda membahas mata pelajaran apa? Kalau itu mata pelajaran bahasa Indonesia, di sini juga bahasa Indonesia. Kemudian setelah B kan Romawi 1, pengertian. Barangkali Anda boleh masukkan pengertian matematika atau apa menurut pendapat ahli bagaimana. Kemudian yang kedua, masukkan materinya apa. Materi yang Anda bahas apa. Kalau penjumlahan pecahan, uraikan penjumlahan pecahan itu yang bagaimana di situ. Menurut para ahli dan sebagainya ada pedoman-pedoman yang bisa dipedomani di dalam penjumlahan pecahan misalnya. Tergantung materi Anda apa di sini. Materinya apa ya? Materi apa tentang penjumlahan, apakah tentang yang lain, IPA misalnya apa? Masukkan aja. Berarti kalau IPA di sini IPA, pengertian IPA-nya apa? Tentang IPA apa? Misalnya tentang tumbuhan dan biji misalnya. Nah, masing-masing ini Anda uraikan dan diperkuat dengan pendapat para ahli, ya. Diperkuat dengan pendapat para ahli. Kemudian yang bagian C, misalnya kalau menurut judul yang ada, misalnya Anda media pembelajaran. Media pembelajaran. Anda pakai media enggak di dalam judul itu? Kalau ada,
judulnya dulu di sini media pembelajaran. Baru apa sih media pembelajaran itu, uraikan dulu. Mungkin ada setengah halaman, uraikan dulu, atau satu halaman. Media pembelajaran itu uraikan dulu, menurut pendapat ahli yang bagaimana. Kemudian lanjut Anda masuk di sini media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran, nah di sini ada pengertiannya, pendapat para ahli tadi saya ulang. Kemudian manfaat media misalnya apa, cari literaturnya, jenis-jenis media pembelajaran, jenis-jenis ini yang Anda pakai aja. Kalau Anda pakai misalnya di sini ada media variasi, ya media variasi, ya. Di sini media variasi yang Anda masukkan, ya. Kemudian kalau di dalam variasi itu ada media gambar, ya ada media gambar, jelasin media gambar itu apa. Menurut para ahli bagaimana? Gitu. Kemudian media bagan atau tiruan itu yang bagaimana? Ya. Jadi jelasin bagan tiruan itu yang bagaimana. Ada beberapa literatur yang Anda pakai. Dicatat setiap buku yang Anda pakai itu dicatat nanti. Media. Kemudian di samping media Anda menggunakan metode misalnya. Metode pembelajaran. Ya. Metode pembelajaran yang Anda pakai misalnya, di kas ini ada penjelasan dulu ya, metode pembelajaran itu apa dulu, menurut para ahli apa, kemudian ada manfaat dari metode pembelajaran itu apa misalnya, kemudian jenis-jenis metode pembelajaran yang Anda pakai itu apa. Maaf, yang tadi ini adalah jenis-jenis media, metode tadi ya. Jadi di situ diuraikan, dihilangkan gitu ya, ini sebenarnya media pembelajaran. Nah, saya ulang lagi. Jadi media itu uraikan dulu medianya, baru jenis-jenis media. Baru kalau Anda menggunakan media apa yang Anda pakai, dijelasin di sini. Apa keunggulan media gambar, apa keunggulan media bagan atau tiruan dan sebagainya. Karena Anda menggunakan ini kan pasti media ini memiliki keunggulan-keunggulan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya Anda menggunakan metode. Ya, metode. Di dalam judul Anda ada menggunakan metode enggak? Kalau enggak ya enggak pakai. Jadi dalam hal ini bab 2 itu mengacu kepada judul. Ya, teori-teori ini semuanya adalah teori yang mengacu kepada judul. Jadi begitu. Jadi pengertian, masukkan pendapat ahli, manfaat metode pembelajaran, jenis-jenis metode yang dipakai itu apa, gitu. Kemudian yang bagian E, hasil belajar. Hasil belajar itu apa menurut para ahli, ya. Nanti dicari teorinya yang di bab 2 ini, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan judul Anda, misalnya begini ya, judul Anda meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ada hasil belajar siswanya sendiri dengan menggunakan metode apa? Ini ada metodenya. Dan penggunaan media apa pada materi apa, mata pelajaran. Berarti mata pelajaran itu uraikan dulu mata pelajarannya, baru materi mata pelajaran yang Anda ajarkan itu diuraikan kembali. Teori-teorinya ada di dalam beberapa literatur yang bisa Anda cari. Nah, literatur itu bisa saling menunjang antara teman, bisa tanya gitu. Kalau itu memang relevan, bisa digunakan. Ya. Kalau itu relevan, bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah di bab 2 ada yang pertanyaan? Bab 2 ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada.
Berarti bab 2 kajian pustaka tidak ada masalah. Tolong segera mulai dicatat, kemudian ini hati-hati ya. Jadi indikatornya paling tidak ada ini. Kajian karakteristik siswa, kemudian mata pelajarannya, kemudian variabel Anda yang pertama apa, variabel Anda yang kedua apa, kemudian yang terakhir hasil belajar, meningkatkan hasil belajar. Oke. Sekarang kita masuk bab 3. Susunan daripada bab 3 itu tolong nanti diikuti seperti ini. Ada Romawi, ada angka, ada huruf, ada angka. Jangan dibuat sendiri-sendiri. Tolong di screenshot urut-urutannya. Ya. Romawi 3 adalah pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Jadi Anda diminta membuat kronologi pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. A, judulnya adalah subjek, tempat dan waktu serta pihak yang membantu. Ya. Subjek, tempat dan waktu serta pihak yang membantu. Jadi ada subjek, ada tempatnya, ada waktunya, ada pihak yang membantu penelitian. Jadi dibagi 4 ini nanti. Nah, subjek, tempat penelitian, waktu penelitian. Nah, di sana nanti ada lagi pihak yang membantu. Sekarang kita jelasin yang pertama tentang subjek penelitian. Di dalam subjek penelitian Anda uraikan, ya. Anda uraikan tentang topik yang terkait dengan siswanya. Yang pokok itu siswanya. Siswa kelas berapa yang Anda teliti itu? SD berapa ya? SD kelas berapa misalnya? Siswanya kelas berapa yang Anda teliti? Dikaitkan dengan materinya, itu aja. Jadi subjek itu intinya mengaitkan antara materi atau topik dengan siswa yang menjadi subjek penelitian. Siswa kelas berapa? Ya, siswa kelas berapa? Ya. Anda uraikan kelasnya, jumlahnya, boleh mau dijumlahkan berapa, siswa perempuan lakinya boleh silakan aja. Ya, siswa kelas berapa? Ya. Kemudian yang kedua, angka 2, judulnya tempat penelitian. Ya, kalau tadi subjek penelitian, sekarang tempat penelitian. Tempat penelitian itu adalah menggambarkan lokasi sekolah Anda, mulai dari kelas, nama sekolah, lokasi sekolah, termasuk alamat. Ya, termasuk alamat. Jadi termasuk alamat di situ bisa dimasukkan di dalam tempat penelitian. Syukur-syukur kalau Anda bisa membuat, ada kan pelang sekolah itu. Pelang sekolah bisa dimasukkan, foto sekolah bisa dimasukkan sini, tempat penelitian. Jadi tempat penelitian adalah kelas berapa, SD berapa, ini ya. Adapun lokasi sekolah bisa aja Anda buat dapura sekolah itu Anda foto, buat di situ. Beri penjelasan seperlunya. Alamat itu lengkap, jalan apa, ya. Kalau ada desa ya desa apa, lengkap di situ jalannya. Jadi alamatnya jelas. Alamat tempat penelitian mulai dari kelas, sekolah, lokasi sekolahnya itu jalan apa, ya. Minimal sampai kota, ya, sampai kota. Kota Tenggarong kah, kota apa? Grogot, Tanah Grogot kah apa, ya. Di situ masuk. Kemudian waktu penelitian adalah waktu pelaksanaan, sebaiknya dibuat format. Waktunya itu dibuat format nanti. Kemudian tuliskan waktu saat perencanaan akan diterapkan. Rentang waktu untuk pelaksanaan siklus sesuai dengan jadwal pelaksanaan di sekolah. Jadi begini, untuk siklus 1 itu kan minggu lalu jadwalnya. Bagi yang sudah selesai nanti menyesuaikan.
untuk siklus 2 itu minggu ini, ya, mulai hari Senin, ya, siklus 2, tanggal RPP-nya itu minggu besok mulai. Kalau hari ini RPP tidak ada masalah, tapi prakteknya dianggap minggu depan, ya, mulai hari Senin boleh. Kemudian format yang dimaksud adalah, ya, format yang dimaksud adalah nah ini maaf, ini tidak bisa dihilangi yang di atas itu. Waktu penelitian. Waktu penelitian itu yang dituliskan di sini. Tadi gunakan format kan nomor 3 tadi. Nomor 3 itu kan ini tadi ya. Iya, Pak. Waktu penelitian ini. Waktu penelitian langsung aja ke format ini. Nah. Jadi formatnya nomor, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan. Yang dituliskan ini hanya praktik perbaikan pembelajaran siklus 1. Yang prasiklus tidak usah ditulis. Praktik perbaikan pembelajaran siklus 1, kemudian bawahnya praktik pembelajaran siklus 2. Nah, ini ditulis masing-masing. Waktu Anda praktik jam berapa sampai jam berapa. Waktunya berapa menit? Kalau 75 menit ya 70 menit ya 70 menit. Ya. Jam berapa sampai berapa. Anda melaksanakan praktek itu tanggal berapa. Ingat, siklus 1 dilaksanakan minggu lalu. Nah, kemudian untuk siklus 2 dilakukan besok. Ini misalnya seperti itu. Ya. Misalnya 27 Oktober, kemudian ini 15 November. 15 November itu kapan ya? Minggu ini ya, misalnya seperti itu. Tadi ada tenggang kurang lebih waktu 1 minggu. Sebenarnya nggak tenggang 1 minggu pun boleh aja, tidak ada masalah gitu. Nah, yang ketiga sudah, kemudian kita masuk yang pihak yang membantu penelitian. Pihak yang membantu penelitian, agak cepat aja. Maaf, slide-nya nggak terganti. Apanya? Iya, Pak, maaf. Slide-nya nggak keganti. Udah ganti kan? Masih 3. Ini belum. Belum, Ini? Pak. Belum, Pak. Apa ya? Enggak. Tidak terganti juga? Belum, Pak. Oh, tidak. Sudah? Sudah, Ini Pak. belum juga? Ya? Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Pihak yang membantu. Ya. Jadi yang keempat tadi pihak yang membantu. Pihak yang membantu penelitian, di sini Anda uraikan mulai dari sini misalnya. Adapun pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran atau dalam penelitian adalah Anda sebutkan perannya masing-masing, sebutkan dulu dan perannya masing-masing apa. Misalnya seperti ini. Misalnya di situ Anda nyebutkan nama saya, mengarahkan dalam praktik perbaikan pembelajaran. Misalnya seperti itu. Mengarahkan dalam praktik perbaikan pembelajaran atau mengarahkan dalam praktik dan menyusun laporan perbaikan pembelajaran. Silakan. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa kepala sekolah. Kepala sekolah SDN atau MI, silakan SD atau MI, memberikan rekomendasi, bimbingan, dan izin praktik perbaikan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ingat ya, habis 4 huruf kecil. Ingat ini, habis angka huruf kecil. Ketentuan tadi, ibu atau bapak siapa yang telah mendampingi mahasiswa selama praktik pembelajaran dan penelitian. Ini supervisor 2, siapa namanya? Yang kemarin tanda tangan itu.
supervisor 2, ada kan yang Anda pegang? Nah, itu supervisor 2. Kemudian yang berikutnya, Bapak ya, Bapak dan Ibu yang membantu praktik perbaikan pembelajaran sebagai penguji 1 dan penguji 2. Kalau penguji satunya sudah masuk di sini, tidak usah disebutkan ulang. Cukup siapa di sini? Kalau ini jadi penguji 1, ya, yang telah mendampingi mahasiswa selama praktek pembelajaran dan pengujian misalnya. Kemudian ibu siapa yang guru atau teman sejawat yang telah membantu praktek perbaikan pembelajaran sebagai penguji 2 misalnya, gitu ya, sebagai penguji 2. Kemudian yang berikutnya ada beberapa nama yang Anda mau sebutkan di sini boleh, dan seterusnya. Kalau Anda masih menginginkan ada beberapa orang yang membantu di dalam penelitian ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke prosedur perbaikan pembelajaran bagian B. Prosedur perbaikan pembelajaran. Ini sudah mulai Anda mengingat-ingat apa yang sudah Anda lakukan pada siklus 1 dan siklus 2. Perencanaan, ya. Kalau itu belum terganti, Pak. Belum terganti. Iya, Pak. Ini enggak, belum juga. Sudah, Pak. Sudah. Kenapa kalau gede enggak mengganti? Prosedur perbaikan pembelajaran. Ya. Di dalam perencanaan ini dibagi tiga langkah ya. Yang pertama, tindakan yang akan dilaksanakan atau alternatif perbaikan mencakup kinerja guru dan siswa. Jadi perbaikan di situ, ya, perbaikan itu yang dilaksanakan itu adalah beberapa alternatif yang mencakup kinerjanya guru dan siswa sehingga siswa bisa meningkat kemampuannya. Lihat di alternatif yang sudah Anda pakai di sebelumnya, alternatifnya. Ada alternatif itu. Kemudian tindakan alternatif yang relevan dengan masalah. Kalau ini kan alternatif yang dilaksanakan ini kan masih banyak ya, beberapa langkahnya banyak. Tapi kalau ini alternatif yang relevan dengan masalah, artinya alternatif prioritas, alternatif yang terpilih. Ya. Kalau ini adalah tindakan yang akan Anda lakukan luas-luasnya, tidak ada masalah. Tetapi yang Anda gunakan adalah yang pilih itu apa? Apakah Anda menggunakan metode tadi? Metode apa yang Anda pakai tadi? Ya. Tindakan alternatif yang pilih adalah lihat di alternatif terpilihnya kan ada. Ya. Kalau ini alternatif yang di atas. Ada, kemarin sudah bahas itu. Ini alternatif yang relevan. Bahasanya bisa dirubah-ubah, tidak harus sama. Jadi tindakan alternatif yang relevan dengan masalah adalah misalnya menerapkan media apa dan metode apa. Nah, itu diuraikan nanti. Ya, diuraikan. Sudah direkam. Kemudian langkah-langkah daripada rencana perbaikan pembelajaran itu tolong ini diuraikan di dalam, diambil langkah-langkah yang ada di RPP, ya. Diambil beberapa langkah yang ada di RPP, ya. Beberapa langkah yang ada di RPP. Baru.
Jadi dari mulai pembukaan, ya, langkah-langkahnya mulai pembukaan, kemudian kegiatan inti diambil poin-poinnya, kemudian sampai penutup, langkah-langkahnya diambil dari situ, ya. Rinci, jelas, logis langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah perbaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu artinya Anda melakukan praktek, ya, melakukan praktek. Jadi dalam melakukan praktek itu, Anda lakukan praktek itu kan menggunakan RPP. Jadi kita lihat ini ada, ya, saya buka dulu supaya enak. Saya buka gini ya. Buka dulu supaya jelas dari sini. Langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Di belakang nanti ada pelaksanaan. Kalau di sini, tolong langkah-langkah itu nanti sifatnya global, ya. Artinya direncanakan, kemudian berikutnya akan dilakukan pelaksanaan praktek, kemudian dilakukan evaluasi. Itu perencanaannya begitu. Jadi langkah-langkah yang ada di sini mengikuti alur PTK, ya. Jadi direncanakan, ya, direncanakan. Tapi perencanaan kan berdasarnya dari refleksi, ya, seperti kemarin. Dari refleksi misalnya direncanakan, setelah itu akan dilakukan pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. Nah, langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Nanti diuraikan aja. Kemudian yang pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan ini, pelaksanaan prosedur pelaksanaan, ya. Prosedur pelaksanaannya ini adalah menggunakan apa ya, pola PTK, ya. Prosedurnya kita menggunakan pola PTK, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nanti diuraikan aja di situ. Kemudian prosedur pelaksanaan PTK, ya. Prosedur pelaksanaan PTK itu adalah kita mulai dari merencanakan berdasarkan refleksi. Nah, waktu prosedur pelaksanaan PTK ini, Anda kan konsultasi dengan siapa? Anda melakukan konsultasi dengan pengamat atau supervisor 2. Jadi kalau diruntut dari depan, ya, prosedur pelaksanaan menggunakan pola PTK, yaitu menggunakan siklus 1 dan siklus 2, ya. Prosedur pelaksanaan menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Anda uraikan aja nanti. Kemudian prosedur pelaksanaan PTK, ya. Prosedur pelaksanaan PTK-nya ini dijelasin dari mulai menyusun RPP, kemudian dikonsultasikan dalam penyusunan RPP berdasarkan refleksi, nah, sampai melaksanakan dan melakukan evaluasi, ya. Langkah-langkahnya itu. Jadi menyusun RPP, ya, ada kan kemarin yang saya jelaskan bulat-bulat itu. Menyusun RPP dulu dengan bimbingan, ya, supervisor, kemudian melaksanakan praktek perbaikan, ya, melaksanakan praktek perbaikan, selanjutnya melakukan evaluasi. Nah, sekarang pengamat dan supervisor, ya, pengamat dan supervisor. Nah, pengamat dan supervisor ini mempunyai kaitan dengan pada waktu yang bagian B. Tadi kan Anda melakukan perencanaan, pelaksanaan, ya. Nah, pengamat ini adalah membimbing, gimana? Jelas? Pak, selanjutnya memang masih di bagian B kah Pak, prosedur perbaikan? Oh, loh. Nggak berubah ya? Terus? Iya, Sudah berubah sekarang.
Sekarang pakai yang kecil aja ya, ada apa ya? Pakai ini? Iya, ini kelihatan. Oke. Iya, Pak. Nggak usah besar ya, kecil aja ya. Iya, Pak. Kayak berubah. Oke. Jadi prosedur pelaksanaan itu menggunakan pola PTK, ya, pola PTK tadi. Nanti buka pola PTK itu apa gitu. Dan prosedur pelaksanaan PTK-nya itu tadi kan menggunakan apa? Menggunakan siklus 1, siklus 2 dan dari mulai bimbingan ya. Bimbingan selama PTK juga ada bimbingan, selama praktek juga ada bimbingan, nanti diuraikan di sini. Kemudian pengamat atau supervisor ya. Pengamat dan supervisor itu nantinya di situ Anda uraikan bahwa siapa sih pengamatnya itu siapa ya. Pengamatnya itu siapa. Di situ akan kelihatan nanti apa sih tugas-tugas pengamatnya itu juga akan terlihat nanti ya. Akan terlihat tugas-tugas pengamatnya itu akan terlihat itu ya. Siapa yang jadi pengamatnya misalnya begitu. Kemudian tugas pengamat itu apa? Kamu supervisor membimbing Anda, kemudian mengamati Anda selama praktek ya. Diuraikan aja masing-masing nanti di sini ya. Kemudian langkah-langkah perbaikan pembelajaran siklus 1 dan 2 ya. Langkah-langkah perbaikan siklus 1 dan 2. Di dalam langkah-langkah perbaikan siklus 1 dan 2 ini Anda uraikan langkah-langkah yang ada di RPP. Langkah-langkah yang ada di RPP. Pindah aja nanti, pindah aja ya. Mulai dari pembukaan sampai ke penutup ya. Ambil yang 1 dan siklus 2, diambil juga yang siklus 2 ya. Siklus 1 dan siklus 2 ya, langkah-langkahnya aja. Diambil poin-poinnya, tidak usah terlalu rinci, diambil yang pokok-pokok aja dari pelaksanaan itu. Karena pelaksanaan yang sesungguhnya adalah di kegiatan intinya ya. Tapi poin-poin yang penting seperti menggunakan media, menggunakan metode itu hendaknya lebih apa ya, lebih diutamakan ya, lebih diprioritaskan. Kemudian pengamatan atau teknik pengumpulan data yang ketiga, teknik pengamatan atau teknik pengumpulan data atau yang ketiga. Yang dua pelaksanaan, yang ketiga kalau Anda mau buka buku, coba buka buku halaman 44 atau 45 kalau ada bukunya ya, sambil melihat itu ya nanti. Sekarang yang ketiga adalah pengamatan atau teknik pengumpulan data atau instrumen. Di buku tidak ada ya. Yang pertama teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data dari ini yang angka ya, habis angka huruf. Yang pertama adalah pengumpulan data dengan instrumen. Instrumen itu yang kemarin dipakai oleh siapa? Oleh penguji 1 dan 2. Itu instrumen. Jadi di sini Anda kasih penjelasan dengan pengamatan yang dilakukan oleh supervisor 2 terhadap jalannya perbaikan siklus 1 dan 2, guru dapat mengumpulkan data keberhasilan dan kekurangan selama proses perbaikan pembelajaran. Kalimat ini Anda pakai dan Anda tambah. Ya. Yang poin 3 ini. Jadi poin pengumpulan data dengan instrumen artinya dengan lembar observasi. Ya. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan dokumen. Dokumen yang merupakan bagian siswa atau portofolio pada perbaikan siklus 1 dan 2 menjadi data untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan selama proses pembelajaran.
dokumen ini misalnya daftar nilai, ya, portofolio pekerjaannya siswa, itu kan bisa dilihat berhasil tidaknya di dalam pembelajaran. Jadi di situ akan dilihat nilai rata-ratanya berapa, ya kan? Kemudian yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa. Kemudian nanti ada komentar-komentar yang berikutnya setelah ada data yang didapat, ya. Tapi ini baru teknik ya, tidak main data, baru tekniknya aja. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data melalui hasil evaluasi, ya. Data hasil evaluasi yang diperoleh sama proses perbaikan dan kita tuangkan dalam daftar nilai merupakan data keberhasilan kinerja guru dan belajar siswa dan bisa mengetahui kelebihan dan kekuatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran, ya. Perbaikan pembelajaran ini hampir sama, kita lihat ya. Kalau portofolio itu lengkap, misalnya data-data yang terkait dengan waktu proses pembelajaran, anak itu aktif atau tidak, itu dalam portofolio kelihatan. Tetapi kalau pada hasil evaluasi, ini adalah nilai murni. Nah, Anda mau pakai ini enggak, silakan aja. Kalau mau pakai ya dipakai, kalau enggak ya enggak. Ya, tergantung aja, ya. Portofolio sebenarnya ini penting, dokumen-dokumennya ini penting. Kemudian yang keempat, pengumpulan data dengan wawancara siswa. Dengan melakukan wawancara langsung terhadap siswa terkait perbaikan pembelajaran yang sudah berlangsung dan seterusnya, artinya peneliti dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya. Kenapa nomor 3 kok Anda banyak yang gagal? Nanti siswanya itu ngomong, itu wawancara dengan siswa. Kenapa nomor 6 tadi kok nilainya bagus semua? Penjelasannya bagus Pak, misalnya itu adalah data-data yang Anda peroleh melalui wawancara. Informasi itu namanya data, ya. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data misalnya menggunakan lembar observasi. Kemarin apa lembar observasi apa yang Anda gunakan? Instrumen kinerja guru misalnya, instrumen apa Anda sebutkan aja di situ. Instrumen yang digunakan dalam misalnya menggunakan wawancara, pakai lembar wawancara, tulis saja di sini. Jadi instrumennya digunakan apa saja. Kemudian refleksi. Ya. Di dalam refleksi, di sini Anda belum menampilkan refleksi. Ya. Pada poin 4 ini, di bab 3 ini, Anda belum menampilkan refleksi, tetapi yang ditampilkan cara guru melakukan refleksi, ya, adalah melakukan proses untuk menemukan kekuatan dan kelemahan tindakan perbaikan pembelajaran sebagai berikut, ya. Jadi datanya tidak ada, tapi bagaimana cara Anda merefleksi, ya. Refleksi dilakukan misalnya, refleksi ini contohnya, mana yang Anda pakai nanti? A. Refleksi dengan menggunakan video. Artinya selama Anda mengajar ada video. Nah, berdasarkan video itu Anda melihat sejauh mana Anda praktek itu betul atau salah. Jadi guru melihat bagaimana variasi guru mengajar, penggunaan bahasa saya bagus atau tidak, ketepatan cara guru menyajikan materi, penampilan saya menarik atau enggak, itu dilihat di situ, ya. Refleksi dengan menggunakan video, ya, di sini boleh. Kalau ada video, ada HP Anda pasang atau orang lain video. Bahkan kemarin kan ada video yang siklus 1, siklus 2,
itu sebagai bahan refleksi dengan menggunakan video. Guru bisa melihat ini, kalimatnya Anda tambah sendiri nanti. Kemudian yang bagian B, refleksi, cara refleksi berikutnya adalah refleksi menggunakan rekaman suara. Guru akan mengetahui variasi suara, intonasi, serta seberapa nyaring suara untuk keperluannya atau untuk keperluan mengajar. Boleh pakai rekaman, pakai HP kan bisa rekaman itu, tidak harus alat rekam khusus, ya. Guru dapat mengetahui variasi suara saya kedengaran enggak? Ya. Suara saya cukup enggak? Intonasi saya, tekanan suara saya bagaimana? Nyaring atau tidak? Itu dilihat. Kemudian yang C, cara merefleksi adalah dengan menggunakan catatan. Anda selama mengajar akan memiliki ingatan. Ingatan itu nanti Anda akan tuangkan dalam catatan guru. Nah, guru akan mengetahui keaktifan siswa dan guru selama proses pembelajaran serta tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan menggunakan apa, metode apa atau media apa, bisa Anda lanjutkan di sini, ya. Keaktifannya bagaimana, atau masih ada yang atau sudah aktif semuanya, ya. Sebagian besar anak sudah aktif, itu kan Anda yang punya catatan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi dengan diskusi bersama siswa. Diskusi dengan siswa. Kalau diskusi siswa di kelas saja bisa aja, ya. Bisa langsung Anda tanyakan, ini hampir sama dengan ini tadi. Wawancara, hampir sama. Tapi ini diskusi bersama siswa, hampir sama sebenarnya. Guru akan menanyakan tentang penjelasan materi, penggunaan media, metode yang disenangi maupun tidak disenangi siswa. Gimana deh penjelasan Bapak tadi? Bagus Pak, sudah jelas penggunaan medianya terlalu kecil misalnya. Itu diskusi dengan siswa, nanti dibesarin lagi. Jadi yang penting diskusi ini anak supaya enjoy aja, supaya kita bisa menggali apa-apa yang ada pada siswa itu. Kemudian cara refleksi yang berikutnya adalah refleksi dengan diskusi bersama supervisor 2. Anda kan ada fotonya itu. Nah ini, refleksi dengan diskusi bersama supervisor 2. Loh dek, metodemu tadi kurang pas begitu. Tanya jawabnya kurang berani misalnya. Atau diskusinya kurang bersemangat misalnya. Nah, di situ dikatakan guru dengan penjelasan dan catatan pada lembar observasi, Anda kan observasi, supervisor 2 akan memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan selama proses perbaikan pembelajaran di kelas. Tambahi, baik di siklus 1 maupun di siklus 2 misalnya. Nah, itu dijelasin begitu. Udah? Siapa yang mau nanyakan sampai situ? Atau saya langsung tinggal dikit aja, saya sampaikan ya. Oke. C, teknik analisa data. Ya. C, teknik analisa data. Bab 3 sudah hampir habis. Teknik analisa data ini menjelaskan teknik yang digunakan dalam menganalisa data. Misalnya, ini kalimatnya tidak baku, tapi Anda ulang-ulang sendiri nanti ya. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan peneliti, ya, peneliti mengelompokkan menjadi data analisis secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan jenis data yang telah terkumpul. Bahasa yang di sini berhasil dikumpulkan meneliti pengelompok menjadi data analisis secara kualitatif. Data dianalisa berdasarkan kualitatif. Kalau kualitatif itu bukan angka. Misalnya, penggunaan metode di observasi ada kan?
penggunaan metode belum maksimal, itu namanya kualitatif. Guru menjelaskan belum tepat, itu namanya kualitatif. Misalnya guru menggunakan media sangat baik, itu namanya kualitatif. Nah, yang kuantitatif ini adalah data nilai siswa, ya. Data nilai siswa. Jadi data yang hasil observasi kinerja guru oleh pengamat dan catatan guru dianalisis secara kualitatif, ya kan? Ada komentar-komentar. Jadi pengamat yang ada di situ itu bisa menggunakan diisi semua, ya, diisi semua apanya, komentarnya diisi semua, itu adalah data kualitatif. Bentar. Oke, saya lanjut. Jadi ada beberapa yang kualitatif nanti dituangkan di bab 4. Yang kuantitatif juga dituangkan di bab 4. Jadi, sedangkan data tentang hasil belajar siswa yang berupa nilai yang diperoleh dari ulangan di kelas dianalisis secara kuantitatif. Secara kuantitatif. Oke, bab 3 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang bagian mana? Silakan. Yang penting langkah-langkah sudah di-screenshot semua. Jangan ada yang ditinggal poin per poinnya. ABCD-nya ngikuti apa yang sudah kami sampaikan. Silakan, ada yang mau tanya bab 2, bab 3, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Ada yang mau tanya? Suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa, Pak. Oke, dijawab ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bab 2 dan bab 3. Bab 2 dan bab 3, silakan. Belum, Pak. Belum ada? Oke. Bab 2, tidak ada masalah ya, saya coba lagi, saya mau masuk bab 4 kalau. Bab 2 tadi ini isinya karakteristik siswa sekolah dasar, mata pelajaran berikut materinya, ya. Kemudian kalau Anda gunakan media, berikut media yang Anda gunakan, dicari teori-teorinya. Kemudian yang B, kalau Anda menggunakan media, kalau model ya model yang dicari, kalau Anda menggunakan model. Nah, ini yang hasil belajar semuanya pakai, ya. Yang hasil belajar semuanya pakai, ini hasil belajar. Hasil belajar itu apa? Kriterianya bagaimana? Itu ada di dalam teori-teori itu ada. Nanti tanya pada teman-teman atau kakak tingkat bisa tanya. Nah, yang bab 3 A 1, 2, 3, 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Subjek penelitian, tempat penelitiannya mana, waktu penelitiannya adalah menggunakan ini, format waktu penelitian ini,
Ini Anda sendiri yang menentukan, yang isi Anda sendiri. Yang ketiga. Kemudian pihak yang membantu penelitian, pihak yang membantu A, B, C, D, siapa-siapa yang Anda masukkan di dalam. Kalau ada TO yang bantu sini, bantu ngetik ya silakan dibantu sini, bisa membuat ketik. Silakan aja kalau ada yang bantu-bantu mau dimasukkan, boleh. Itu yang bagian A. Kemudian yang bagian B, prosedur perbaikan pembelajaran. Mulai dari perencanaan, ya, tindakan yang akan dilaksanakan saat perbaikan mencakup kinerja guru dan siswa. Anda bisa ini melihat dari latar belakang prasiklus juga boleh, ya, melihat hasil nilai prasiklus yang rendah. Jadi perlu ada perbaikan pembelajaran. Intinya kan begitu. Kan ini kan mencakup kinerja guru sebelumnya, ya. Karena hasilnya rendah berarti perlu ada perbaikan pembelajaran. Itu sudah saya tambahin sedikit, ya. Kemudian tindakan alternatif yang relevan dengan masalah. Tindakan alternatif itu, lihat di alternatif yang relevan Anda pilih itu apa, menggunakan apa, ya. Jadi untuk memperbaiki ini rencananya akan menggunakan apa, media apa, metode apa, tadi kan begitu. Nah, langkah-langkah perbaikannya, langkah-langkah atau rencana perbaikan adalah mulai dari langkah menyusun perencanaan dengan konsultasi dengan bimbingan, kemudian melaksanakan perbaikan. Tidak usah diuraikan yang terlalu rinci, ya, tidak usah terlalu rinci. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan. Langkah-langkahnya kan itu logis. Jadi langkah-langkah PTK. Kemudian yang kedua, prosedur pelaksanaan PTK, ya. Di dalam pelaksanaan prosedur itu, prosedur PTK itu apa sih? Coba lihat di dalam buku yang kemarin. Itu kan mulai merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, ya. Jadi di situ Anda harus membuat perencanaan mulai dari merencanakan, ya, prosedur pelaksanaannya bagaimana, merencanakan dulu atau menyusun RPP dulu, baru pelaksanaan, kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi. Ini belum ada data. Kemudian prosedur pelaksanaannya PTK, ya. Prosedur pelaksanaan PTK ya hampir sama dengan PTK yang lalu sebenarnya itu, ya. Jadi pelaksanaannya itu mulai dari dilakukan dengan menggunakan sampai ke siklus dilakukan pelaksanaan itu dari siklus 1 kemudian ke siklus 2 gitu. Kemudian pengamat atau supervisor diuraikan selama pelaksanaan praktek, ya, mahasiswa didampingi oleh supervisor atau pengamat. Ini. Jadi selama praktek mengajar, intinya begitu. Ini kan pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. Ini kan pelaksanaan prosedur PTK-nya tadi. Ini dilakukan, kemudian pengamat, ya, selama melaksanakan praktek pembelajaran, mahasiswa didampingi dan dibimbing oleh supervisor 1 dan 2 misalnya. Sekarang tugas pengamat atau supervisor 2, lihat di buku nanti. Tugas pengamat atau supervisor 2 itu adalah membimbing, ya, kemudian mendiskusikan dan sebagainya, menilai, menguji, di situ ada. Dan langkah-langkah perbaikan pembelajaran siklus 1 dan 2, dan lihat di dalam RPP. RPP-nya nanti pindahkan aja di situ, langkah-langkah perbaikan pembelajaran mulai pembukaan, ya, siklus 1 ini, siklus 2 ini. Jadi siklus 1 2 kan beda itu. Yang diambil di situ hanya langkah-langkah kegiatan. Jadi mulai kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya lupa tadi. Inti, penutup, enggak usah yang RPP yang utuh itu enggak.
Jadi yang diisikan hanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan menutup. Ya. Kemudian berikutnya pengamatan tadi sudah, ini kan mengikuti aja, nanti tinggal tambah-tambah. Pengamatan atau teknik pengumpulan data atau instrumen, ya, itu. Nah ini tadi sudah ada, sudah dikreasi semua kan. Ini tambahi aja nanti. Menemukan lembar observasi, lembar kinerja guru, menggunakan apa lagi? Tambahi sendiri aja ya. Jadi untuk apa, uraikan aja di sini. Ya. Kemudian yang refleksi, cara refleksi ya, cara guru melakukan refleksi itu, cara kami melakukan refleksi adalah melakukan proses untuk menemukan kekuatan dan tindakan perbaikan pembelajaran adalah sebagai berikut. Ini isinya. Sampai teknik analisa data, ya. Sampai teknik analisa data. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau tanya. Nah, silakan. Pak, yang refleksi itu semuanya dicantumin nggak Pak? 5 poin itu, A, B, C, D, E. Anda menggunakan yang mana? Kalau tidak menggunakan ya tidak usah. Oh ya baik, siap Pak. Oke. Yang Anda gunakan yang mana gitu. Jadi kalau Anda menggunakan itu yang kira-kira rasional aja ya. Yang jelas yang bagian E ini masuk, ini tidak boleh tidak. Ya kan? Refleksi dengan diskusi bersama seperti dua. Fotonya kan ada. Anda foto kan itu. Ya. Berarti fotonya juga dicantumin di dalam situ Pak? Enggak, nanti untuk lampiran laporan terakhir aja itu. Oh ya baik, siap Pak. Tidak usah dicantumkan. Berikutnya, siapa yang mau tanya? Sudah? Sekarang ada waktu dikit. Sekarang saya coba tentang bab 4. Ya. Bab 4 sedikit saja saya singgung, nanti yang nanti saya singgung lagi berikutnya. Tapi kalau nanti sudah ada untuk persiapan, Anda sudah bisa membuat yang lebih baik lagi. Bab 4, hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Nomor 1, data hasil belajar per siklus. Data hasil belajar per siklus. Nah, per siklus itu sebenarnya kan siklus 1, siklus 2 kan begitu. Nah, ini bagian A. Bagian A ini adalah prasiklus, sebenarnya tidak masuk, tetapi kenapa saya minta dimasukkan supaya Anda tahu bahwa data awal Anda, kemarin ada kan data awal fakta itu, rata-ratanya berapa, sekian kurang di latar belakang itu nah. Data hasil belajar prasiklusnya ya. Itu kan ada rata-ratanya berapa yang belum tuntas, berapa yang sudah tuntas. Ya, berapa yang sudah tuntas. Kemudian dari data hasil belajar prasiklus ini Anda uraikan menjadi ini. Data ini A ini dibagi-bagi lagi menjadi ada daftar tabel nilai, ada distribusi nilai, ada grafik batang, dan ada interpretasi hasil pembelajaran. Interpretasi hasil pembelajaran. Nanti siklus 1 juga begitu, ada tabel nilai, ada distribusi nilai, ada grafik batang, ada interpretasi hasil belajar. Namanya saja per siklus, jadi mulai prasiklus, ini saya tambahkan, tapi ini harus dibuat. Nah, sekarang, dari data hasil prasiklus, ini yang merah itu nanti tidak usah diketik, tapi diambil poinnya. Kita lihat dari poin berikutnya. Nah, tabel daftar nilai ulangan IPA kelas 5 prasiklus.
Kemarin waktu awal tugas 1 perencanaan saya kan sudah minta disimpan nilai prasiklus, ya kan? Ada kan yang kemarin waktu Anda gagal mengajar sekarang jadi fakta, itu nilainya dimunculkan sekarang. Misalnya ini tabel berapa, nanti mulai tabel depan. Tabel 1, tabel 2, atau tabel 3, saya belum tahu. Anda yang tahu ini. Daftar nilai ulangan IPA kelas 5 prasiklus. Prasiklus. Ya. Kemudian di sini formatnya cukup gini aja. Nomor, nama siswa, nilai, tuntas, tidak tuntas. Ya. Tuntas, tidak tuntas. Dari nilai ini, nama-nama ini, Anda masukkan dulu namanya sesuai di kelas Anda. Sekarang jumlahnya kan berapa sih? 25 ya misalnya. Kalau 25 ya 25. Nah, dari jumlah anak ini nanti usahakan 25 ini tetap 25. Tidak ada yang siklus 1 berkurang anaknya, enggak. Jadi jumlahnya usahakan tetap. Ya. Namanya tetap. Ini kalau jumlahnya 25, 25. Nilainya berapa? Gitu. KKM-nya di fakta itu berapa Anda kemarin? Di tugas 1. Sampai ke judul gitu loh. Sebelum judul kan ada fakta. Nah, itu KKM-nya berapa? Nah, setelah nilainya masuk, Anda masukkan di sini tuntas atau tidak tuntas. Oh, KKM-nya 75 tuntas. Bintang nilainya 54 berarti tidak tuntas. Namanya bintang tapi tidak tuntas. Bambang 67, oh tidak tuntas karena KKM-nya 7. Dan seterusnya sampai jumlah murid Anda berapa. Nanti dilihat sini, yang tuntas ada berapa jumlahnya, yang tidak tuntas berapa di bawah itu. Nah, sampai sini ada tabel nilainya, ada yang mau ditanyakan? Data nilainya? Nggak ada ya? Belum Pak, jelas. Oke. Data nilai itu kalau saya masukkan semua, anggaplah seperti ini. Tadi itu kan baru 3, sekarang saya rubah. Jadi berapa ini? 16 ya. Nah, ini nanti lengkapi tuntas dan tuntas. Misalnya nilainya itu seperti ini. Ani dapat ini, Amin ini, Budi ini, Badu ini, Narno ini. Nah, dari nilai yang masuk ini, nilai itu kan sama dengan ini, dah. Iya kan? Sama kan ini? Paham kan? Nilai itu maksudnya nilai ini dipindah ke sini. Saya pindah ke sini, tapi membuatnya tetap yang ini Anda, membuatnya yang ini. Dari jumlah murid Anda yang jumlahnya 16, saya pindah ke sini. Itu tabelnya sama dengan sana, jangan dibuat seperti ini. Ini seharusnya ada tuntas, tidak tuntas. Nilainya aja saya pindah, ini. Nah, ini namanya tabel berapa? Tabel 1 tadi, kan sama dengan ini kan, tabel 1. Jadi yang dibuat itu tuntas, tidak tuntas. Ini hanya untuk mengumpulkan, jangan dibuat ini nanti. Ini contoh aja. Setelah nilainya 16 sudah dapat nilai semua, Anda diminta membuat tabel berikutnya. Namanya distribusi nilai ulangan IPA kelas 5 prasiklus. Tabel berapa? Distribusi nilai ulangan IPA kelas 5 prasiklus. Ya. Nah, formatnya nomor, skor dalam kurung S, frekuensi dalam kurung F, persen dalam kurung persen, S kali F, tuntas, tidak tuntas. Nanti sama, kalau yang sana tidak tuntasnya 5, jadi ini juga 5. Kalau sini 11 tidak tuntas, 11. Nah, sekarang nomor urut ini tergantung, ya, tergantung. Artinya boleh aja Anda membuat sampai berapa. Kalau bisa, skor ini diambil skor terendah. Berapa skor terendah? Sampai skor tertingginya kan 100. Kita lihat di sini. Skor terendahnya berapa sini? Anda cari.
45. 45. Berarti di sini dalam distribusi nilai ya, terakhir 45. Ya, paling rendah 45. 45. Nilai ini usahakan kalau bisa nilai kelipatan 5 ya. Usahakan nilai kelipatan 5. Nilai kelipatan 5. Jadi supaya mudah. Nilai kelipatan 5. Jadi 45, 50, 55, 60. Memberi nilainya begitu, nanti jangan ada yang 68, 67. Usahakan kelipatan 5 aja. 45, 50, 55, 60, 65. Anda modifikasi lah. Kalau 63 itu jadi 65 misalnya begitu. 45, 50 sampai 100. Angkanya ngikuti sini tuh 23 sampai 12 aja. 12 poin. Kalau sampai ini sampai 0 Pak, boleh, tapi nanti kan kosong bawah ini. Untuk apa kosong? Ya. Nah, sekarang frekuensi itu artinya berapa banyak yang keluar nilai itu, yang Anda nilai itu ada berapa ya? Yang dapat 100 0, yang 95 0, yang 91 1. Kita lihat di sini. Adakah 90? Ada, Pak. 100 ada 100? Nggak ada. Nggak ada, berarti 0. 95? Tidak ada. 95? 90? Ada Pak. Ada. Berapa kalau ada? 1. 1. Ya, habis 90 berapa situ? 85, 80. 80 ada? Ini? Ada 80-nya ada berapa orang? Ada 81. Satu aja Pak. Nah, 75 bawahnya berapa orang? 2. 2. Sekarang kita sisir ke sini. Ya. 91 orang, ya kan? 82 orang tadi ya? 1 kah 2? 1 Pak. Jadi 2 itu. Pak. Apa ya? Kita dulu. Jadi 2 di situ, sebentar dulu. Yang mana yang salah? 75 2. Coba jumlahkan ini berapa? 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16. Mana yang salah? Coba. 85 enggak ada ya. Oke, yang penting gini, caranya adalah yang 91 anggaplah yang 82 misalnya kita ambil begini. Ini data dari daftar nilai ya. Jadi anggaplah yang 91, yang 80 itu 2, yang 75 2, yang dapat 71 orang, yang 65 2 orang, yang 61 orang, 60 55, coba ada yang salah nggak ya? 52 orang, 52 orang. 64 itu Pak, si Narno. Ya. Yang Narno 60. Iya Pak. Oh, ini 64 ya. 65 tadi berapa ya? 2 harusnya. Ini berapa? 65 2 ya, udah 2 berarti Narno ya. Narnonya bisa 1 Pak. Ya. Bentar dulu. Oh, Narnonya 80 berarti. 65 yang lain, oh ada di atas ada ya. 65 nyalakin mana lagi? Oh iya, 80 betul. 80. Oke. 80-nya ada 2 dan selanjutnya. Sekarang jumlahnya ini harus 16. Karena muridnya ada 16 ya. Ini tambah ini kan jumlah orang ya. Jadi di situ harus jumlahnya 16. Bisa mencari ini?
Bisa, Pak. Bisa. Berapa orang yang dapat 90? Oh, 1, tinggal nulis 1. Dapat 2, 2. Sekarang persen, ya. Persen adalah diambil dari jumlah frekuensi per 16 kali 100%. Pakai kalkulator. 1 dibagi 16 kali 100. Betul ya? 6,25 ya? Yep. Ya, betul. Oke. Kemudian yang ini, frekuensi yang 80 itu kan 2 orang. 2 dibagi jumlah siswa, 2 per 16 kali 100, dapatnya 12,50. Begitu juga yang 45, ada 4 orang, berarti 4 dibagi 16 atau 4 per 16 kali 100 sama dengan 25%. Usahakan 2 angka di belakang koma. Jumlahnya harus 100%. Jumlahnya 100%. Sudah? Bisa sampai situ? Kalau tidak bisa langsung ngomong. Tulisan. Bisa, Pak. Oke. Sekarang S kali F ya S kali F. Dikalikan aja. 90 kali 1, 90. 80 kali 2, 160. 75 kali 2, 150. 45 kali 4, 180. Jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan adalah 995 ya. 995. 995. Nah, 995 ini adalah jumlah nilainya. Nah, kalau mencari rata-rata kelas tinggal aja 995 dibagi 16 dapat 62,19. Ini rata-ratanya 62,19 ya. 62,19. Jadi fakta Anda nanti harus menyesuaikan ini yang ada di fakta latar belakang. Anda berapa di sini nanti gitu. Nah, kalau tuntas tidak tuntas kan gampang aja ini. Kalau dapat 80 berarti tuntas. Dapat 75 tuntas. Kalau dapat 70 berarti belum tuntas atau tidak tuntas. Nah, yang tuntas berapa? 5. Yang tidak tuntas 11. Harus sama dengan fakta. Harus sama dengan fakta yang kemarin. Nanti disesuaikan faktanya. Sampai sini ada kesulitan? Gak ada? Tolong dibalas, dijawab. Sulit enggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nanti kan Kalau bisa nggak ada, dapat sekarang kita langsung ke grafik. Grafik. Ya. Grafik berapa nanti? Kasih nomor, grafik 1, grafik 2. Jadi grafik ini adalah grafik data. Ya. Grafik hasil belajar prasiklus. Hasil belajar prasiklus. Warnanya nanti beda-beda ya. Kalau ini apa, ini apa. Nanti dengan siklus 1 juga beda lagi. Jadi ada beberapa warna nanti, jangan disamakan. Misalnya biru tua, biru muda. Yang di sini, kita lihat di sini. Nah, untuk data ini adalah jumlah siswa. 02 boleh, mau 01, 2, 3, 4 boleh. Ya, sampai 16 boleh. Mau 02, 4, 6, 8 boleh. Nah, grafik ini kan grafik hasil belajar dasarnya dari ini. Berapa yang tuntas? 5, ya kan? Yang tidak tuntas 11. Kita buat grafik. Ya, kita buat grafik. Di sini ditulisi nanti tuntas, ya.
tuntas. Ini grafik batang dibuat batangnya yang betul. Ini grafik papan yang gepeng. Dibuat yang bulat gitu bagus cantik kali ya. Ini tuntas. Tuntasnya berapa tadi? 5 Pak. Yang biru tua tuntas, yang tuntas dulu di depan ya. Yang biru muda adalah tidak tuntas. Nah, ini dimulai 0 duduknya. 0 ditarik ke sini. Sini kan ini. Berarti 5. Nah, di sini tuntas. Ini tulis tidak tuntas. Berapa tidak tuntas? 11 Pak. 11. Ditarik ke sini. Harus angka 11 ini. Paham membuat grafik? Paham Pak. Oke. Kemudian, nah sudah itu aja dulu. Jadi untuk sore hari ini kita sampai pembuatan grafik, nanti interpretasinya minggu depan. Saya berikan kenapa harus ada siklus 1, dasarnya dari interpretasi. Tolong ini nanti segera dibuat sampai ke grafiknya grafik batang. Jadi kalau bisa yang bentuk batang ya, jangan gepeng gini. Ya, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, sama aja seperti ini. Ini grafik batang sudah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, keburu malam ya. Oke, kalau tidak ada barangkali untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai sini. Mohon maaf barangkali ada keterabelan awal kegiatan dan tapi ini terjangkau aja. Silakan bagi mahasiswa yang kesulitan, kalau pakai WA tidak cukup silakan miss call saya. Ya silakan aja, waktunya kapan saja saya siap. Kalau tidak terjawab berarti saya ada kesibukan, nanti saya yang balas. Silakan supaya lebih jelas, lebih cepat, lebih baik ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengerjakan tugas siklus 2 ya. Siklus 1 sudah sangat lewat sudah. Sekarang siklus 2 selamat tugas praktek dan mencoba bab 1, 2 dan 3. Sebagian sudah masuk ke bab 4. Mungkin itu aja. Kalau ada yang kurang berkenan sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.